Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Joglo Dev. Di sini kita akan coba membuat namanya apa ya? Membuat komponen input. Jikalau kita tekan suatu key, dia akan melanjutkan atau memindahkan fokus itu ke suatu field selanjutnya yang akan kita arahkan seperti itu. Contohnya nanti kita akan ketika kita mengklik sebuah button pada keyboard, yaitu katakanlah enter, maka dia akan berpindah fokusnya ke next field atau ke field selanjutnya seperti itu. Nah, sebelumnya kita sudah membuat currency input dan number input. Ini berlaku untuk custom komponen input dan juga native input atau input bawaan dari HTML itu sendiri. Kita bisa lakukan itu menggunakan useref bawaan dari React.js. Nah, kita akan contohkan ya. Kita akan jalankan terlebih dahulu di sini. Di sini adalah project sebelumnya, teman-teman. Jikalau belum tahu dan ingin tahu bagaimana cara membuat currency input dan number input, silahkan tonton di video di atas ini ya. Saya akan letakkan di kartu atau card di atas ini. Oke, selanjutnya kita coba jalankan di sini menggunakan npm run dev. Oke, saya akan buka dan tampilannya harusnya seperti ini. Nah, ini adalah di atas number input, kita lihat tulisannya seperti ini, dan di bawah adalah currency input. Oke, supaya dia berpindah, jika kita tekan enter, di sini saya tekan enter 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia tidak akan berpindah ke next selanjutnya atau ke next field selanjutnya. Nah, di sini saya akan tambahkan di app.jsx. Kalau di sini ada 2 komponen ya, 2 komponen input, number input dan currency input. Nah, di sini saya akan tambahkan 1 buah input komponen input biasa, native input. Kita buat class name. Di mana class name-nya sama saja, kita buat seperti ini. Copy, paste, dan boom. Oke, kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa isi apapun di sini ya, karena dia dalam bentuk teks. Kita tekan enter, dia tidak akan berpindah ke manapun. Nah, kita akan coba terapkan menggunakan useref. Itu kata kuncinya, kita akan gunakan useref. Pertama, di sini kita buat useref konstanta. Kita akan buat ref ke inputan 1 dan inputan 2, katakanlah seperti itu, ke nomor input atau field 1 dan field 2. Ini field 1, field 2, dan field 3. Jadi kita bisa definisikan mulai dari field 2. Karena field 1 kita buat autofocus saja seperti itu, autofocus. Nah, kemudian di sini kita buat katakanlah field 2 ref sama dengan useref. Importkan useref-nya. Kemudian kita buat juga untuk yang field 3. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa tambahkan, karena kalau ini kan bawaan ya. Bawaan kita bisa gunakan ref seperti ini. Tetapi jikalau ini karena custom, jika kita gunakan ref, maka kita harus buat property ref. Props ref di komponen number input ini. Hanya saja di sini supaya berbeda, saya akan buat dengan current ref seperti itu. Current ref. Nah, current ref-nya akan kita isi dengan nilai tadi field 2 ref. Oke. Field 2 ref. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan props current ref di number input. Oke, di sini kita tambahkan number input. Nah, di sini kita tambahkan current ref, di mana current ref default adalah 0. Kita buat seperti itu. Oke, selanjutnya current ref ini kita arahkan ke field input ini. Nah, ke ref ini seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini ya, ketika kita panggil sebuah event. Di sini ada onKey, kalau nggak salah onKey down, kita bisa tulis onKey down atau kita gunakan onKey up. OnKeyDown. Nah, kita buat di sini satu buah function.
handle nggak usah pakai handle, langsung saja di sini event. Kita lihat isi dari event itu sebentar, event, oh ya, event, kalau nggak salah ada event key. Nah, kita lihat ya, event key itu isinya apa, menggunakan log, console log event key. Nah, kita lihat isi dari event key itu apa. Kita bisa buka di sini, saya akan berbesar. Nah, kita inspect element. Kita lihat di bagian konsol. Kalau kita letakkan di sini D, di sini D, A, shift A. Kita lihat ini hasilnya ya di sini. Nah, saya tekan enter, dia akan menampilkan pesan enter, atau key-nya adalah seperti itu. Key-nya adalah backspace untuk menghapus, kemudian enter, maka seperti itu, enter. Nah, kata kuncinya juga adalah enter. Maka di sini kita akan buat satu buah kondisi di mana dia akan if seperti ini, if event key sama dengan enter, oke, seperti itu, maka kita akan pindahkan, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, field to ref itu isinya apa. Field console log, oke, di dalam sini aja, console log field to ref, oke, seperti ini. Field, oke, di sini typo ya. Field, nah sama di sini juga ya, belum ada field, oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat isi atau nilai atau value dari field to ref ini. Kita bisa buka kembali di sini, kita tekan apapun dia tidak akan menampilkan. Jika kita tekan enter harusnya menampilkan log. Di sini ada objek, dia objek current, kemudian current adalah mengarah ke komponen input ya, ke tag input atau elemen input yang ada di dalam komponen numeric input ini, di mana kita mengarahkan ke sini, seperti itu. Jadi kita akan ambil, jikalau teman-teman bisa lihat ke current, dia akan menampilkan harusnya di sini. Kita tekan enter, input, tag input seperti itu. Kemudian kita bisa jadikan di sini fokus ya, harusnya fokus seperti ini. Kemudian lognya kita bisa hapuskan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya di sini. Kita tulis apapun di sini, kita tekan enter, dia berpindah fokusnya. Nah, hanya saja jikalau di sini kita tekan enter, dia tidak akan melakukan apapun. Jadi, maka dari itu kita terapkan juga di bagian komponen currency atau numeric input. Kita tambahkan, mungkin di sini kita bisa masukkan ke dalam, gimana ya? Kita buat ke sebuah function, kita mungkin masukkan ke dalam utils ya. Utils, di mana utils handle negative value, kita buat sendiri lah, constant. Namanya adalah field util.js. Oke, konstanta, export konstanta. Namanya mungkin change focus sama dengan seperti ini. Kemudian kita punya event, dan event di sini adalah next ref gitu, next field seperti itu ya, next field. Nah, di sini kita ganti jadi next field, event key enter. Oke, seperti ini, change focus. Kita akan panggil function change focus. Jadi ini kita bisa hapuskan. Kita bisa panggil seperti ini. Change focus, di mana dia pertama menerima event, dan di parameter kedua, kita masukkan di argumen kedua, kita isikan dengan tadi field to ref. Oke, kita lihat hasilnya apakah masih berjalan dengan normal. Kita lihat ya. Tekan enter. Oke, change fokusnya mungkin kita lupa untuk import. Nah, seperti itu.
kita tekan enter dan dia berpindah fokusnya. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke number input komponen. Di sini sudah ada current left, maka di sini kita perlu mempasingkan nilai field 3ref ini ke dalam number input. Jadi kita buat di sini ya. Namanya adalah mungkin next field. Kita samakan. Next fieldnya adalah field 3ref seperti ini. Kemudian di sini kita buat next field. Next field. Nah, next field di sini saya akan buat false. Atau teman-teman bisa buat 0 juga tidak masalah, 0. Nah, kemudian kita bisa di bagian mana? Oke, di sini sama kita panggil onKeyDone seperti ini. Copy. Oke, baik. Mungkin ada perlu perbaikan di function change focus ini. Kita akan perbaiki ya. Next field, kemudian di sini gimana? Change focus. Oh, tidak usah. Jadi seperti ini saja. Kita bisa masuk ke number input. Kita pastekan tadi di sini onKeyDone. Change fokusnya kita bisa lakukan import. Hanya saja di sini kita beri kondisi. Ini bukan field to ref, melainkan next field. Nah, kenapa di sini harus kita tambahkan kondisi ya? Saya akan tambahkan kondisi terlebih dahulu. Kenapa saya tambahkan kondisi? Karena di sini jikalau next fieldnya 0, kita tidak akan menjalankan function change focus ini. Jadi ini jikalau next fieldnya ada saja. Jikalau next fieldnya ada seperti itu. Karena apa? Karena misalkan posisi number input, ini kebetulan number inputnya ada posisinya ada di tengah, atau di setelah input native ini, elemen input native ini. Nah, tetapi jikalau posisinya ada di akhir, maka dia tidak bisa ke next field seperti itu, atau kita tidak memerlukan yang namanya next field props ini. Jadi akan kita kosongkan seperti itu. Jadi kita bisa lakukan hal yang sama di sini. Oke, di komponen currency input current left. Oke, current leftnya kita tambahkan di sini current left, di mana current leftnya di sini adalah 3. Kemudian di sini kita tambahkan current left sama dengan defaultnya adalah 0 juga, dan current left kita referensikan ke sini current left. Oke, seperti itu, dan kita lihat hasilnya ya. Oke, di sini kita bisa tekan enter, dia akan next. Kita tulis sesuatu, kita tekan enter, dia next seperti itu. Nah, jika yang terakhir kita sebenarnya sudah, hanya saja jika posisi komponennya ini berubah. Misalkan kita meletakkan currency input ini tidak di akhir, maka langkah lebih baiknya kita mempunyai next field juga, sebuah props next field. Jadi kita tambahkan next field. Jadi kita samakan dengan yang number input. Oke, next field, dan next fieldnya kita masukkan ke mana tadi, ke onKeyDone. Di sini kita tambahkan onKeyDone ini number input, kita kopikan onKeyDone. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat nilainya kurang lebih seperti itu. Dan jika kita jalankan, hasilnya seperti ini. Tulis, tekan enter, next. Tulis, tekan enter, next, seperti itu. Dan di sini tidak melanjutkan next. Dan kita coba pindahkan currency input ini ke posisi di tengah. Oke, seperti ini. Jadi ini harusnya jadi nomor 2. Karena jadi nomor 2, maka di sini kita ubah. Kita cut, oke. Kita cut, kita pindahkan ke sini. Dan yang ini current left kita
cut, kita pindahkan ke sini seperti itu. Jadi di sini dia memiliki next field, props next field juga. Teman-teman bisa lihat di sini next field. Nah, jika next fieldnya 0, maka dia tidak akan menjalankan function change focus ini. Oke, kita bisa jalankan ya, kita tes. Tekan enter, berpindah fokusnya. Kita tekan enter. Oke, di sini change focus is not defined. Itu karena kita belum mengimport currency input. Di sini belum ada ya change fokusnya. Kita import terlebih dahulu seperti ini. Oke, sudah, kita tes kembali. Tekan enter dan selesai. Mungkin itu dulu. Jika teman-teman ingin memindahkan misalkan dari field 1 langsung ke field 3, tinggal sesuaikan saja user ref-nya di sini ya. Di sini. Nah, kita bisa sesuaikan untuk next field dan current ref-nya seperti itu. Mungkin itu dulu untuk video ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like-nya dan share, dibagikan video ini jika bermanfaat, dan semoga teman-teman tetap semangat mengikuti video-video di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.